Bicara tentang Sumatera Barat, tentu tak bisa lepas dari panorama alam dan sejarah. Kekayaan alam Sumatera Barat tidak bisa dipungkiri. Begitu pula dengan Padang Mangate yang dinobatkan menjadi stasiun peternakan terbesar se-Asia Tenggara. Padang Mangate itu salah satu peternakan ya yang ada di Sumatera Barat dan cukup terkenal karena view-nya itu seperti di New Zealand. Di sana kita melihat sapi-sapi bibitan yang dibibit dan diternak di sana. Padang Mangate itu tempat yang cukup indah sih menurut saya ya, karena eksotik banget. Sayangnya kemarin kita lagi mendung di sana, jadi view-nya kurang lengkap sih. Akhirnya kita bisa ke Padang Mangate dan kita sudah berada di pintu masuknya. Kita harus tetap melanjutkan cerita meskipun pikiran carut-marut karena insiden yang kita alami sebelumnya. Tidak ada kata istirahat. Kita harus terus maju ke depan dan ucapkan selamat datang di warisan Belanda terbesar di Asia Tenggara. Pecah loh. Yang ditabrak kemarin. Bekasnya mana? Mar, tahu artinya Padang Mangate, Mar? Padang di atas. Padang di atas. Bener gak, Ki? Betul. Oke. Lu mau camping apa mau ngarit? Mau camping apa mau ngarit? Mau nyari takjil. Mau nyari takjil. Gimana? Ada di atas. Tajil. Kita sekarang udah di pintu masuk dari Padang Mangate dan bentar lagi kita akan naik. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Padang Mangate apa, itu ya kayak kalau pernah lihat New Zealand yang ada lahan kosong hijau, banyak sapi. Nah, Padang Mangate itu kayak gitu di situ, di sini. Bentar lagi lah kita naik, lihat gimana kondisi di sana. Berat sini guys. Bisa tuh PP katanya. Kita ketangkap guys, gara-gara tadi ngamen di perempatan. Udah ada sapinya. Disemprot. Disemprot barusan. Ini pengalaman pertama sih naik kayak gini. Ini mobil apa lagi? Mobil patroli. Jadi kita akan diantar keliling, nanti sambil lihat tuh ada sapi-sapi bisa dilihat. Jadi kita akan keliling. Di sini banyak kayak jenis-jenis sapinya. Jadi ya kalau jumlahnya banyak banget, nggak tahu berapa, tapi kita akan lihat sendiri nanti. Kita keliling-keliling naik mobil. Pak, terbuka? Iya, tertutup. Oh, ini tertutup. Oke. Untuk bisa masuk ke peternakan Padang Mangate memang harus melakukan registrasi dulu minimal sepekan sebelum berkunjung. Namun karena kita banyak dibantu tawuran, kita diizinkan dan dibantu karena punya tujuan untuk memperkenalkan kekayaan alam dari Sumatera Barat ini. Jadinya kita bisa mengeksplor dan melihat-lihat New Zealandnya Sumatera Barat ini langsung go show. Sebenarnya bisa langsung go show, tapi nanti kalian tidak bisa mengeksplor seluruhnya. Hanya bisa di beberapa tempat saja dan dibatasi. Mengingat karena Padang Mangate ini sebenarnya bukan tempat wisata, tapi tempat peternakan sapi yang dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Padang Mengatas di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Namun karena banyaknya postingan di sosmed tentang keindahan Padang Mangate ini, jadi sekarang banyak yang ingin mengunjungi tempat ini. Nah, kita juga akan membagikan pengalaman kita tentang keindahan dari Padang Mangate ini untuk pasukan armarmnya IMT. Untuk masuk ke peternakan, mobil kita tidak bisa masuk dan sudah disediakan mobil khusus dari pengelola setempat. Kenapa disediakan mobil sendiri? Karena kalau jalan kaki mengelilingi seluruh isi peternakan, kaki kalian akan gempor karena luas Padang Mangate ini mencapai 280 hektar.
Kita akan terus dipandu dan dikenalkan daerah yang juga dikenal mirip dengan desa Hobbiton yang terletak di mata-mata Selandia Baru ini. Tadi gimana bang? Apa? Yang di dekat sapinya. Dekat sapinya aja. Iya. Kalau di sini sapinya di? Ya, sapinya cuma di situ tadi. Oh cuma di situ tadi. Iya. Mau di sini dekat sapi. Di dekat sapi aja ya. Durian dari 2015. Emang durian tumbuhnya dekat sapinya. Nah di sini aja bang. Oke, sekarang kita ada di Padang Mangate. Di sini nih tempat pembibitan sapi-sapi terbesar di Indonesia. Kurang lebih lebar lahannya nih 200 hektaran lah tadi kata masnya. Di sini rata-rata sapi-sapi bibitan sih ya. Jadi ntar dari sini dibibit baru dikirim-kirim ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada sapi perah. Di sini semua jenis sapinya sapi-sapi dari Australia. Tadi saya lupa nama sapinya, sapi apa ini? Sapi limosin. Itu gede banget dah. Itu kalau dikurbanin kenyang dah. Nah lihat lah. Ini gila. Main layangan enak banget sini ya. Nah, kalau yang kosong ini kata bapaknya kan, kata masnya tadi kalau rumput di sini habis, ntar sapinya dipindah ke tempat yang rumputnya baru-baru nih. Jadi kayak pindah tempat makan aja gitu. Di belakang juga masih ada nah. Nah, itu. Dan ini betina semua ya. Untuk yang jantan dikandangin semua tadi. Tadi kita lewat kandang yang buat taruhin jantan-jantannya itu. Jadi semuanya yang dilepas ini pure betina. Mantap. Ternyata kita baru tahu kenapa di sini lahannya banyak yang masih kosong dan tidak ada sapi sama sekali. Ternyata lahan kosong tersebut untuk memindahkan sapi-sapinya jika sudah kehabisan makanan maka akan dipindah di lahan kosong yang baru. Untuk jumlah sapi di sini kurang lebih ada 1000-an ekor yang terdiri dari sapi simental, limosin, dan sapi pesisir yang asli dari Sumatera Barat. Menurut kabar, jumlah populasi ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Itu kalau dikurbanin kabupaten dapat ya? Satu kabupaten. Oke. Ini betina jantan semua apa? Sama bro? Ini betina bang. Kalau yang pejantan di kandangnya. Kalau semuanya dilepas. Oh yang dilepas semua betina. Tapi sapi lokal semua bang? Enggak bang. Ini sapinya dari Australia. Oh sapi Australia. Simental sama limosin. Sapi limosin. Ada yang besar limosinya. Gue kira sapi di Australia tuh yang warnanya putih hitam gitu. Nah, itu juga ada. FH bang. Oh itu sapi. Oh kalau itu sapi perah. Ada nggak di sini bang? Nggak ada bang. Oh nggak ada. Adanya di Solo. Oh di Solo. Solo. Sama juga kayak gini tempatnya apa dia peternakan? Peternakan juga sama juga kayak gini. Cuman khususnya sapi di sana sapi perah. Kita juga bisa beli susu di sana. Oh, dari mana Solo bang? Solo di Jalan Panjang. Oh di atas bukit itu ya? Iya. Oh iya. Silikon Iya. namanya.
Oh iya, yang kemarin itu, Cuk. Tapi kan itu dikit doang itu. Cuman sana sapi perah semua. Yuk, Mantap. lanjut. Lanjut. Nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Goyang-goyang tuh. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Akhirnya kita bisa mengeksplor Padang Mangate atau biasa disebut New Zealand yang tersesat di Payakumbuh. Padang Mangate sendiri terletak di Mungo, Luak, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Jarak dari pusat kota Payakumbuh kurang lebih ada 12 kilometeran. Tempatnya juga berada di sudut kaki Pegunungan Sagu dan berada di ketinggian 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Untuk masuk ke Padang Mangate ini tidak dipungut biaya, tetapi harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti mendaftar secara online di situs kunjungan Padang Mangate, dan untuk jam berkunjung adalah hari kerja dan jam kerja. The way you used to feel. Maybe we rose so fast, maybe we got too high. Padang Mangate berdiri sejak tahun 1916 pada zaman kolonial Belanda. Awalnya peternakan ini hanya fokus untuk hewan kuda. Sampai tahun 1936 mulai dikembangkan lagi dengan hewan sapi zebu dari India. Peternakan ini sempat berhenti sampai tahun 1950-an dan wakil presiden waktu itu Muhammad Hatta memugar kembali tempat ini. Faktor yang membuat peternakan di Padang Mangate ini semakin maju adalah kondisi tanah yang subur, sehingga hewan ternak yang mengkonsumsi rumput di sini bisa tumbuh besar lebih cepat. Padang Mangate tidak menyediakan pedagang makanan, tapi hanya menyediakan penginapan saja, karena memang bukan tempat wisata melainkan tempat edukasi. Padang Mangate pernah ditutup karena sempat viral. Banyak pengunjung yang tidak bisa menjaga kebersihan dan membuang sampah di mana-mana membuat beberapa hewan ternak sakit karena kurangnya kebersihan akibat banyaknya pengunjung. Untuk bisa mengeksplor seluruhnya mungkin butuh waktu sekitar 2-3 jaman dengan mengendarai mobil yang sudah disediakan. Kita juga tidak terlalu berlama-lama di sini karena suasana sudah berubah menjadi temaram dan kita harus melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju ke Lembah Harau. Masalah yang menerpa kita di episode sebelumnya sebenarnya membuat kita akan linglung dalam mengarungi Padang Mangate ini. Selain harus terus bisa menceritakan, pikiran kita juga nggak bisa lepas dari rusaknya drone dan beberapa peralatan konten kita. Kita juga nggak bisa menampilkan dengan maksimal suasana keindahan hamparan hijau penuh dengan ribuan sapi. Dengan sebisanya kita tetap harus mengabadikan gambar meski drone kita gimbalnya rusak. Beberapa footage mungkin kita akan akali dengan beberapa aplikasi agar gambar masih bisa dinikmati dengan nyaman. Mungkin kalian belum pernah melihat gimana drone yang gimbalnya rusak dalam mengambil gambar di udara. Di paling akhir video kita sertakan file asli di mana drone kita gimbalnya tidak bisa berfungsi karena banyaknya debu vulkanik Marapi yang masuk ke motor gimbalnya.